Zhan Kongli tiba di luar Danau Guntur dengan menaiki pedang kayu ungu yang memancarkan aura dingin dan tajam. Pedang itu meninggalkan jejak cahaya ungu di langit. Penampilannya tampan namun matanya yang sipit seperti Phoenix memberi kesan licik dan aneh. Saat tiba, tatapan Zhan Kongli langsung tertuju pada Wang Lin yang berada di bagian dalam Danau Guntur. Seketika ia terkejut dalam hati karena posisi Wang Lin terlalu dalam untuk dicapai kultivator biasa, bahkan bagi dirinya yang berada di puncak korporeal yang. Di sisi lain, Seng Honghu langsung menunjukkan permusuhan, binatang petir miliknya meraung penuh ancaman, sedangkan binatang petir bertanduk perak milik Wang Lin hanya melirik sekilas dengan rasa jijik sebelum kembali bermain-main santai dengan petir di sekitarnya. Penjaga surgawi di asteroid juga tetap diam, hanya akan bergerak jika Wang Lin benar-benar terancam. Seng Honghu mengenali pria itu sebagai Zhan Kongli, seorang jenius dari keluarga Zhan yang kekuatannya setara dengannya. Zhan Kongli juga segera menyadari bahwa Seng Honghu terluka parah dan kultivasinya menurun. Namun yang membuat Zhan Kongli bingung adalah sikap Seng Honghu yang sangat percaya diri. Seng Honghu bahkan memerintahkannya pergi dan mengancam bahwa jika tetap tinggal setelah 3 napas, ia mungkin tidak akan bisa pergi lagi. Sikap ini membuat Zhan Kongli curiga. Ia tahu Seng Honghu bukan tipe orang yang menggertak tanpa alasan. Ditambah lagi, binatang petir milik Seng Honghu terus memperlihatkan rasa hormat dan ketakutan ke arah Wang Lin, seolah Wang Lin adalah eksistensi yang sangat mengerikan. Karena berhati-hati, Zhan Kongli memilih mundur sambil menguji keadaan. Namun Seng Honghu tetap bersikap agresif dan sengaja memancing pertarungan, membuat kecurigaan Zhan Kongli semakin besar. Ia mulai menduga bahwa Wang Lin sebenarnya adalah ahli besar yang menyembunyikan kultivasi. Zhan Kongli lalu bersiap bertarung. Ia menggabungkan energi petir ungu dengan pedang kayunya hingga menghasilkan tekanan besar yang dipenuhi energi asal. Di sisi lain, Seng Honghu juga memanggil petir surgawi dan membuat Thunder Beast-nya mengumpulkan petir dalam jumlah besar. Saat pertarungan hampir dimulai, Wang Lin membuka mata dan berkata dengan tenang bahwa ia tidak akan membantu Seng Honghu. Ia menyatakan bahwa pertempuran ini adalah ujian bagi Seng Honghu setelah menjadi bawahannya. Jika Seng Honghu kalah, Wang Lin bahkan akan mengembalikan jiwa Dao miliknya. Di balik ketenangannya, Wang Lin sebenarnya merasa tertekan karena ia tahu dirinya sama sekali bukan lawan Seng Honghu maupun Zhan Kongli. Ia hanya menggertak demi mempertahankan citra sebagai ahli besar. Namun kata-kata Wang Lin justru membuat Zhan Kongli makin terguncang. Ia melihat penghormatan sejati di mata Seng Honghu dan mendengar Seng Honghu memanggil Wang Lin dengan sebutan Dewa, sebuah gelar yang hanya digunakan oleh kultivator langkah kedua kepada eksistensi yang benar-benar mereka layani atau takuti. Zhan Kongli sadar bahwa Seng Honghu terlalu sombong untuk berpura-pura sampai sejauh itu. Ia mulai benar-benar percaya bahwa Wang Lin adalah ahli tersembunyi yang sangat kuat. Sementara itu, Seng Honghu sendiri merasa semangat juangnya meningkat drastis karena Wang Lin sedang menyaksikan pertarungan itu. Ia menghancurkan botol pil dan menelan pil merah untuk memulihkan kekuatannya secara paksa. Auranya langsung menjadi ganas dan tirani. Dengan raungan keras, Seng Honghu memanggil petir surgawi menggunakan energi asalnya sendiri. Sambaran petir seperti naga turun dari langit dan mempengaruhi seluruh Danau Guntur. Petir dalam jumlah tak terhitung berkumpul menuju dirinya. Wang Lin diam-diam terkejut melihat teknik itu. Menurutnya, mantra asal Seng Honghu sangat kuat dan hampir sebanding dengan tungku asal miliknya. Di sisi lain, Zhan Kongli segera mengendalikan pedang kayu ungunya untuk menyerang sambil tetap menjaga jarak dengan sangat hati-hati. Pertarungan antara dua kultivator puncak korporeal yang pun akhirnya dimulai, sementara Seng Honghu bertekad menunjukkan seluruh kekuatannya di depan Wang Lin demi membuktikan nilai sumpah kesetiaannya. Wang Lin tiba di sebuah planet bernama Qingling setelah membungkam Suli Guo yang terus berisik dari dalam tas penyimpanan. Suli Guo yang memperoleh niat pedang kuno menjadi sangat sombong dan ingin keluar, namun Wang Lin dengan mudah menekannya hanya dengan satu pukulan dan segel mantra. Saat memasuki planet Qingling, Wang Lin merasakan suasana planet itu sangat mirip dengan Suzaku, bukan dari bentuknya tetapi dari aura dan perasaannya. Setelah memindai seluruh planet dengan akal ilahi, ia menemukan bahwa tingkat kultivasi di sana sangat rendah, kultivator terkuat hanya berada di tahap Naschen Soul dan tidak ada kultivator Soul Formation. Wang Lin memilih puncak Hangyun, gunung tertinggi di planet Qingling, sebagai tempat tinggalnya. Gunung itu penuh kabut dan memiliki pemandangan indah,
tetapi telah lama digunakan sebagai tempat menunggu kematian oleh keluarga Zhang, keluarga penguasa gunung tersebut. Kepala keluarga Zhang, Zhang Xinhai, yang berada di ambang kematian karena usia tua, datang ke puncak gunung untuk menghabiskan sisa hidupnya. Di sana ia menemukan Wang Lin berdiri memandangi matahari terbenam. Meskipun dapat melihat Wang Lin dengan mata biasa, akal ilahinya sama sekali tidak dapat mendeteksi keberadaan Wang Lin, membuatnya sangat terkejut dan takut. Wang Lin mengatakan bahwa gunung yang indah seperti itu seharusnya tidak dijadikan kuburan. Dengan lambaian tangan, ia menghapus seluruh aura kematian yang menyelimuti gunung selama bertahun-tahun dan mengembalikan vitalitas gunung tersebut. Zhang Xinhai langsung memahami bahwa Wang Lin adalah kultivator yang jauh melampaui dirinya dan segera bersujud penuh hormat. Melihat sikap Zhang Xinhai, Wang Lin menggunakan mantra khusus untuk membakar energi spiritual Zhang Xinhai sendiri demi memperpanjang hidupnya selama 10 tahun. Saat melakukan itu, Wang Lin teringat bahwa jika dahulu ia sudah memahami teknik ini, mungkin Limuan tidak perlu bersembunyi di manik penentang surga. Sebagai imbalannya, Wang Lin memberi tugas kepada Zhang Xinhai, selama 10 tahun, ia harus mengumpulkan sebanyak mungkin kebencian dan emosi negatif dari dunia fana. Jika hasilnya memuaskan, Wang Lin berjanji keluarga Zhang akan terus terlindungi selama dirinya masih berada di planet Qingling. Setelah Zhang Xinhai pergi dengan penuh rasa syukur dan semangat baru, Wang Lin mulai membangun wilayah kekuasaannya. Ia menancapkan bendera 1 miliar jiwa di puncak Hangyun, menyebabkan kabut hitam dan jiwa-jiwa memenuhi area tersebut. 3 jiwa utama keluar untuk menjaga wilayah itu. Kemudian Wang Lin membuka gua besar di gunung dan menempatkan mantra surgawi di pintunya sebagai perlindungan. Setelah semuanya selesai, ia menyebarkan akal ilahi ke seluruh planet Qingling dan mengumumkan. Planet Qingling kini menjadi planet kultivasinya. Area 5.000 km di sekitar puncak Hangyun menjadi wilayah terlarang. Siapapun yang masuk tanpa izin akan dibunuh tanpa belas kasihan. Suara Wang Lin mengguncang seluruh planet seperti guntur. Semua kultivator di Qingling ketakutan dan tidak berani menentangnya. Sejak hari itu, Wang Lin menjadi penguasa tertinggi planet Qingling, setara dengan leluhur darah di planet darah atau All Seer di planet Tianyun. Selama 5 tahun setelah Wang Lin menguasai planet Qingling, seluruh kultivator di planet itu sibuk menjalankan perintahnya, mengumpulkan kebencian dan emosi negatif dari dunia fana. Zhang Xinhai memutuskan untuk tidak menyembunyikan tugas tersebut dan mengumumkannya kepada semua keluarga kultivasi. Sejak saat itu, keluarga Zhang menjadi wakil resmi Wang Lin di planet Qingling. Karena jumlah manusia di planet itu sangat besar, setelah 5 tahun berlalu mereka baru berhasil mengumpulkan kurang dari 40% kebencian yang dibutuhkan. Zhang Xinhai mulai cemas karena waktu 10 tahun yang diberikan Wang Lin sudah hampir setengah habis. Seluruh anggota keluarga Zhang yang memiliki kultivasi minimal lapisan kelima Qi Condensation ikut turun ke dunia fana untuk mempercepat pengumpulan. Sementara itu, Wang Lin tetap berada di puncak Hangyun selama 8 tahun tanpa pernah keluar. Ia menghabiskan waktunya untuk menyempurnakan berbagai harta miliknya. Memperbaiki gunung surgawi yang retak dan tidak stabil. Meneliti mahkota yang menyatu dengan mawar biru milik Hongdi, tetapi belum menemukan rahasianya. Meneliti berbagai harta lain sambil menggabungkan pemahamannya tentang jalan menuju langkah ketiga. Di antara semua hartanya, Wang Lin paling memperhatikan Soul Laser. Ia menyadari bahwa cambuk itu sebenarnya tidak unggul dalam kekuatan serangan, pertahanan, atau kemampuan khusus dibanding harta-harta lain miliknya. Namun, Soul Laser memiliki sesuatu yang unik, aura langkah ketiga dan hubungan mendalam dengan Karma Dao. Wang Lin mulai memahami bahwa domainnya perlahan berubah dari domain hidup dan mati menjadi domain karma. Pemahaman ini berasal dari pengalaman melihat jalan menuju langkah ketiga. Ia menyadari bahwa Soul Laser sangat cocok untuk membantu mewujudkan kekuatan domain karma sebelum ia benar-benar mencapai tingkat tersebut. Dengan tekad besar, Wang Lin mulai menyempurnakan Soul Laser menggunakan domain karmanya sendiri. Selama 3 tahun berikutnya, ia terus menuangkan pemahaman karmanya ke dalam cambuk tersebut. Selama masa itu, nama Wang Lin semakin ditakuti di Qingling. Kabut hitam dari bendera 1 miliar jiwa menyelimuti gunung dan membunuh semua kultivator bodoh yang mencoba menerobos wilayah terlarang. Manusia biasa yang tersesat tidak dibunuh, mereka hanya dibuat pingsan lalu dipindahkan keluar wilayah. Satu-satunya gangguan bagi Wang Lin adalah Suli Guo. Setelah berhasil melepas sebagian segel tas penyimpanan,
Suliguo menjadi semakin sombong karena memperoleh niat pedang kuno. Ia terus berteriak dan memprovokasi Wang Lin. Pada akhirnya, Wang Lin kehilangan kesabaran dan memanggil Suliguo keluar. Suliguo muncul dalam bentuk kabut hitam yang dipenuhi energi pedang, lalu berubah menjadi pedang surgawi raksasa dan menyerang Wang Lin dengan penuh kesombongan, yakin dirinya kini cukup kuat untuk melawan. Namun Wang Lin tetap tenang. Soul laser terbang sendiri dan melepaskan aura misterius yang menutup area ribuan kaki. Aura itu dipenuhi kekuatan karma yang menekan segalanya di dalam wilayah tersebut. Kemudian Wang Lin mengucapkan prinsip karma. Tidak ada sesuatu di dunia yang bisa lepas dari sebab dan akibat. Semua sebab karma pasti menghasilkan akibat karma. Soul laser membentuk lingkaran karma, dan pedang besar Suliguo langsung runtuh di dalamnya. Tubuh Suliguo mulai hancur sedikit demi sedikit. Suliguo yang ketakutan segera memohon ampun sambil menangis dan mengakui kesalahannya. Ia bahkan mencoba menggunakan logika karma untuk menyelamatkan diri, mengatakan bahwa Wang Lin sendiri yang mengubahnya menjadi iblis, sehingga itu juga merupakan karma Wang Lin. Namun Wang Lin hanya tersenyum tipis dan menjawab dengan dingin, "Itu adalah karmamu, bukan karmaku." Pada saat itu Suliguo benar-benar menyadari bahwa Wang Lin jauh lebih mengerikan daripada dirinya sendiri, dan bahwa ia sekali lagi gagal memberontak terhadap iblis tua, Wang Lin. Setelah hampir dihancurkan oleh Soul Laser dan domain karma Wang Lin, Suliguo kehilangan seluruh kesombongannya. Ia segera memuji Wang Lin dan mengaku bahwa tindakannya tadi hanya untuk membantu guru berlatih. Wang Lin tidak memperdulikannya dan malah mengizinkannya bebas bergerak dalam radius 5.000 km dari puncak Heng Yun agar ia dapat memahami niat pedang kuno miliknya. Namun Suliguo justru curiga. Ia merasa Wang Lin pasti sedang memasang jebakan karena kebebasan itu terlalu mudah diberikan. Karena takut, ia memutuskan tetap berada dekat Wang Lin sambil berpura-pura setia. Tak lama kemudian Wang Lin memanggil seluruh binatang dan hartanya. Nyamuk raksasa muncul sambil malas berbaring di atas kodok guntur. Nyamuk-nyamuk kecil lainnya ikut keluar. Kodok guntur tampak santai dan segera tertidur. Kereta pembunuh dewa berubah menjadi binatang petir dan langsung memusuhi kodok guntur. Binatang petir dan kodok guntur saling bermusuhan, tetapi tidak benar-benar bertarung. Sementara itu, nyamuk raksasa justru tertarik pada binatang petir dan terus mencoba menungganginya, meski selalu ditolak. Suliguo memandang semua itu dengan jijik dan iri. Dalam pikirannya, Wang Lin selalu mendapatkan binatang buas aneh, sedangkan dirinya hanya beruntung dengan wanita. Ia bahkan mengenang wanita-wanita di Demon Spirit Land sambil menghela napas penuh penyesalan. Sementara itu, fokus utama Wang Lin bukan lagi menyempurnakan harta, melainkan memperbaiki mantra-mantranya berdasarkan pemahamannya terhadap jalan langkah ketiga. Ia meninjau seluruh kemampuan utamanya. Potongan surgawi sangat kuat tetapi terlalu menguras energi asal. Mantra beku mampu menentukan kemenangan jika digunakan tepat. 3 jari, jari maut, jari iblis, jari dunia bawah. 3 kemampuan sungai neraka. Dao membentuk sungai, pembentukan jiwa sungai, kekuatan sungai neraka. Wang Lin menyadari bahwa 3 mantra jari miliknya tidak sempurna. Jika terus digunakan, mantra itu akan melukai jalannya menuju langkah ketiga. Meski tidak tahu alasannya secara pasti, nalurinya mengatakan bahwa mantra tersebut cacat. Karena itu, ia mulai mencoba memperbaiki dan menyusun ulang mantra-mantra itu. Proses ini sangat sulit dan melelahkan, setara dengan menciptakan ulang mantra surgawi dari awal. Bahkan kultivator kuat seperti Olsir pun akan kesulitan melakukan hal tersebut. 2 tahun berlalu, tetapi Wang Lin masih belum mendapatkan hasil sempurna. Meski begitu, proses tersebut memperdalam pemahamannya tentang langkah ketiga dan memperkuat domain karmanya. Selama 2 tahun itu, binatang petir dan kodok guntur terus saling bermusuhan. Nyamuk raksasa semakin terobsesi pada binatang petir. Suliguo mulai bosan karena tidak ada manusia atau kultivator yang berani mendekati gunung. Akhirnya Suliguo mulai menipu beberapa kultivator agar masuk ke wilayah terlarang hanya demi bermain-main dengan mereka. Setelah dilepaskan, para kultivator itu begitu trauma hingga tidak ada lagi yang berani mendekati daerah tersebut. Suatu hari, Suliguo merasakan seseorang datang dan langsung sangat bersemangat. Yang datang adalah Zhang Xinhai bersama putranya yang juga berada di puncak Naschen Soul. Putra Zhang Xinhai sangat gugup karena mendengar rumor tentang kebiasaan aneh
penghuni gunung, yang sebenarnya adalah ulah Su Liguo terhadap para kultivator sebelumnya. Su Liguo langsung bersemangat melihat putra Zhang Xinhai dan berniat memainkan permainan jahat lagi. Ia membiarkan Zhang Xinhai masuk menemui Wang Lin, sementara putranya dipanggil masuk secara terpisah. Di hadapan Wang Lin, Zhang Xinhai menyerahkan 1000 giok berisi kebencian yang telah dikumpulkan dari seluruh manusia di planet Qingling. Wang Lin memeriksa giok tersebut dan merasakan kebencian besar di dalamnya seperti badai aura negatif. Karena puas dengan hasil keluarga Zhang, Wang Lin menetapkan putra Zhang Xinhai sebagai utusan resmi di luar puncak Hangyun. Memberikan pil berharga yang dapat meningkatkan peluang mencapai tahap Soul Formation. Memerintahkan keluarga Zhang untuk terus mengumpulkan kebencian setiap beberapa tahun. Memberikan benih buah Ascension Celestial agar ditanam sebanyak mungkin. Benih itu berasal dari tas penyimpanan Qian Kuisi. Setelah itu Wang Lin menghukum Su Liguo karena mengambil alih tubuh orang lain demi bersenang-senang. Su Liguo dipaksa tetap berada dalam radius 1000 kaki dari Wang Lin dan tidak boleh berkeliaran lagi. Ia merasa sangat dirugikan dan hanya bisa mengeluh dalam hati. Sementara itu Wang Lin mulai menyerap kebencian yang terkumpul ke dalam sungai nerakanya. Kebencian tersebut perlahan membentuk jiwa sungai neraka, membuat kekuatan domainnya semakin lengkap. Waktu terus berlalu, dan pada tahun ke-18 di planet Qingling, domain hidup dan mati Wang Lin akhirnya mencapai kesempurnaan tanpa cacat. Kini ia hanya membutuhkan energi spiritual surgawi yang cukup untuk menembus puncak tahap Ascendan, memasuki tahap Illusory Yin, menyelesaikan langkah pertama kultivasi sepenuhnya. Namun Wang Lin teringat perkataan Ancient Bailuo bahwa para kultivator pembangkang surga akan menghadapi pembalasan ilahi saat menerobos batas besar kultivasi. Karena itu Wang Lin mulai bertanya-tanya, apakah saat ia memasuki tahap Illusory Yin nanti, pembalasan ilahi akan turun sekali lagi.